Badan Gizi Nasional akan tetap melaksanakan kegiatan distribusi makan bergizi gratis tanpa terpengaruh dengan adanya jadwal libur sekolah. Ngapain? Udah tutup aja, ngapain sih? Masa orang ngambil untungnya jangan kegedean loh. Lalu orang lagi di luar kota disuruh ngambil ke sekolah gitu, hah? Kalian itu kalau buat sistem, buat aturan dikaji dulu nggak sih? Hah? Siapa yang mengkaji? Kalau orang-orang yang mengkaji adalah orang-orang yang sama yang dapat cuan dari sistem tersebut, maka dapat dipastikan sistem atau aturan itu tidak akan efektif dan efisien karena di otaknya cuma cuan aja. Ini MBG maksa banget. Terus katanya walaupun libur melindungi hak dasar anak. Sejalan dengan amanat konstitusi. Bener banget ini Bapak DPR. Buset. Ada duitnya kali ya. Ini kepalanya saja dibuang, kemudian satu lele utuh diberikan, Pak. Luar biasa itu. Iya. Dan kemudian Pak, kalau masak daging sapi, masak satu ekor sapi satu hari dipotong untuk satu SPG. Jadi kalau di akhir tahun ini ada 19.000 SPG, maka ada 19.000 sapi dalam satu hari harus dipotong karena program makan bergizi. Ini yang dibilang lele setiap hari. Kalau ikannya masih utuh lagi katanya dibuang. Gregetan banget gua nih sama sekunyuk satu ini. Udah kerjanya orang becus, MBG banyak yang bermasalah. Kenceng banget lagi, Bang. Dia bohongin presiden. Tuh lu lihat tuh, masak daging sapi satu ekor sapi untuk satu SPPG. Pemerintah perlu 76.000 ekor sapi setiap bulan untuk program MBG. Kata dia nih satu hari satu sapi buat satu dapur SPPG. Kan tai begitu. Udah kerjanya orang becus ya kan, orang bergawe terus bohongin presiden. Berdebah lu bajingan. Udah gitu nih tuh lu lihat tuh. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Khairuddin Official. Ya teman-teman, lagi viral di media sosial terkait makan bergizi gratis teman-teman. Ternyata di hari libur sekolah pun MBG tetap berjalan teman-teman. Nah, pro kontra nih di sini nih. Masyarakat nih ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju ya memang kalau saya pun ada di pihak yang tidak setuju teman-teman. Kenapa sih harus memaksakan banget gitu loh? Kan sekolah sedang libur. Kan penerima MBG ya anak siswa-siswa yang sekolah itu gitu loh. Gimana kalau anak siswa itu yang sedang pulang kampung atau yang sedang jalan-jalan atau yang sedang berlibur kemana gitu kan, mubazir gitu loh. Mending libur aja deh. Dana 1,2 triliun per hari kali 14 hari kan lumayan tuh efisiensinya tuh. Gimana teman-teman, kalian ada di pihak yang setuju kah atau yang tidak setuju nih? Kalau yang menurut saya sih tetap liburkan sajalah. Coba teman-teman kalian tuliskan di kolom komentar. Dan ada video menarik nih teman-teman nih, ketika Kepala Gizi Nasional teman-teman rapat dengan Pak Presiden Prabowo. Beliau mengatakan katanya kita itu menyediakan lele katanya satu ekor satu siswa tanpa kepala dan sapi per satu dapur MBG. Tapi kenyataannya anak saya selama dapat makan bergizi gratis itu belum pernah mendapatkan lele dan atau daging sapi tersebut itu. Teman-teman, gimana informasi dan video selengkapnya? Kita langsung simak saja ke videonya. Badan Gizi Nasional akan tetap melaksanakan kegiatan distribusi makan bergizi gratis tanpa terpengaruh dengan adanya jadwal libur sekolah. Distribusi makan bergizi gratis akan tetap dilakukan selama 6 hari. MBG tetap ada saat libur Nataru, siswa bisa ambil ke sekolah. Gini ya, PGN, kementerian terkait, Pemda juga, Pemda yang ngawasin ya. Barangkali pada nggak punya anak usia sekolah kali ya. Anak kami libur, bukan mau di rumah aja. Kami bawa lah jalan-jalan entah kemana. Dan aku sangat amat yakin tuh, sangat banyak yang demikian juga tuh. Karena aku pun secara langsung tahu mereka pada bawa anak-anaknya liburan, entah ke tempat kakek neneknya, entah keluar kota, keluar negeri, bahkan tuh ada yang keluar negeri, entah liburan kemana aja lah. Lalu orang lagi di luar kota disuruh ngambil ke sekolah gitu, hah? Kalian itu kalau buat sistem, buat aturan dikaji dulu nggak sih? Hah? Siapa yang mengkaji? Kalau orang-orang yang mengkaji adalah orang-orang yang sama yang dapat cuan dari sistem tersebut, maka dapat dipastikan sistem atau aturan itu tidak akan efektif dan efisien karena di otaknya cuma cuan aja. Hah? Ini libur 2 minggu, sehari anggaran itu 1,2 triliun, 2 minggu udah berapa? Gak bagus dialokasikan untuk yang lebih berfaedah gitu. Lebih ridho pun kami budgetnya itu dialokasikan untuk yang lagi kena bencana tuh. Toh APBN juga uang kita juga. Toh
makanan itu gitu nyampe sekolah, beberapa nggak diambil sama si anak, jadi mubazir. Ini barusan ku tanya ke sekolah, ternyata memang nggak bisa tuh diwakilkan sama temennya tuh untuk orang lain. Orang lagi di luar kota, disuruh bolak-balik hanya untuk MBG kalian itu aja gitu. Kemarin siapa yang sok cakap efisiensi, teriak efisiensi, ini ada momen efisiensi, nggaknya kalian manfaatkan. Berhemat kalian, negeri kalian ini lagi banyak kali bencana. Bukan cuma di Sumatera ini aja, provinsi lain juga pada banjir tuh. Allah sebegitu negurnya kalian, udah sebegitu menegurnya, kalian nggak nyadar juga gitu. Segitu cuannya rupanya proyek itu, sampai sayang buat diliburkan. Dasar pejabat pesong. Ya teman-teman, satu hari itu MBG itu menghabiskan 1,2 triliun teman-teman. Ya lumayan kan kalau selama libur sekolah 2 minggu ini MBG ikutan libur kan efisiensinya lumayan gitu loh. Gak mubazir juga, ada orang-orang yang pada libur keluar kota, pada kemana, itu kan jadi kan mau diapakan gitu makanannya, mau dibagikan pada tetangga apa gimana gitu loh. Sedangkan pengambilannya tidak bisa diwakilkan. Sudahlah liburkan saja kan lumayan tuh efisiensi selama 2 minggu tuh. Berapa triliun tuh yang diefisiensikan. Pertanyaannya buat apa? Kelihatan banget nggak ingin kehilangan budget gitu kan? Maksudnya kalau anak-anak udah libur, ya udahlah. Mungkin kalau misalnya budgetnya masih ada, bisa dialokasikan untuk hal-hal lain. Seperti, ya mungkin untuk korban-korban bencana gitu. Nggak usah terlalu dipaksakan setiap hari ngasih MBG bro. MBG tetap berjalan saat libur sekolah. Kalau mereka nggak di rumah gimana? Kalau misalnya mereka liburan, mubazir dong makanannya. Ya mungkin memang didata berapa aja yang nggak liburan dan berapa aja yang liburan. Tapi apakah itu efektif? Dan ada niatan untuk merancang sistem delivery. Ya ampun. Kalau sistem delivery ini diterapkan, kita bakalan, berarti petugas akan ke rumah-rumah siswa. Dan itu akan ada budget lagi, budget transportasi dari bensinnya, tenaganya, dan lain-lain. Tidak efektif. Ini terlalu memaksa, menurut saya ya, ini terlalu memaksakan. Maksudnya kalau udah libur, ya udah libur juga lah gitu. Kalau misalnya budgetnya masih ada ya disimpan, atau enggak digunakan untuk hal-hal yang lebih bermutu, didonasikan atau apa gitu. Libur sekolah bocah, libur Nataru, Natal tahun baru, pada piknik bocahnya pada plesir. Ada yang pulang kampung ke sono, ada yang pulang kampung ke sono 10 hari. Ini MBG maksa banget. Terus katanya walaupun libur melindungi hak dasar anak. Sejalan dengan amanat konstitusi. Bener banget ini Bapak DPR. Buset. Ada duitnya kali ya. Lah sekarang kalau dapur MBG bocah pada libur dianterin ke sekolah. Lah siapa yang mau makan? Sekolahnya digembok. Apa mau nganterin ke rumah masing-masing? Emang pada tahu rumahnya di mana? Atau bocah lagi piknik, "Ma pulang dulu, Ma." Apa? Itu ada MBG datang ke sekolah. Buset. Begini amat ya negara ya. Lelucon apa lagi sih ini? Ini mah bukan demi makanan bergizi, ini mah demi kelancaran bisnis. Apapun dilakukan untuk lahan basah. Kenapa nggak diliburin sih? Kan kasihan yang lagi pada liburan, apalagi keluarganya Kevin Home Alone tuh liburan ke Eropa, masa balik lagi ke sekolah demi salak 2 biji sama roti. Kalau libur kan enak, korupsi juga bisa libur dulu. Jadi malaikat hati tuh lebih santai. Aduh, bener-bener gak waras pada. Bener-bener dipaksain banget nih program. Kayaknya besok kiamat petugasnya lagi sibuk ngerebus telur dah. Gak kenyang-kenyang ngabisin anggaran negara. Itu 3.000 lele di tiap SPPG. Satu SPPG Pak. 3.000 lele. 3.000 lele. Itu 2 kolam bioflok Pak. Berarti satu anak makan 1 lele. 1 lele Pak. 1 lele. 1 lele. 1 lele betul.
kalau masak Lebih bagus dari waktu saya tentara dulu. oh iya Pak. Dan Lelenya dipotong kecil-kecil itu. enggak Pak, ini kepalanya saja dibuang, kemudian satu lele utuh diberikan Pak. Luar biasa itu. Iya. Dan kemudian Pak, kalau masak daging sapi, masak satu ekor sapi satu hari dipotong untuk satu SPG. Jadi kalau di akhir tahun ini ada 19.000 SPG, maka ada 19.000 sapi dalam satu hari harus dipotong karena program makan bergizi. Kalau 4 kali sebulan, ya tinggal dikalikan Pak. Tapi saya sudah konsultasi dengan Dirjen Peternakan, katanya cadangan sapi nasional cukup untuk bisa mengantisipasi kebutuhan program makan bergizi, karena kalau Badan Gizi meminta kepada SPG memasak satu menu nasional, maka tekanannya cukup besar. Seperti contohnya tanggal 17 Oktober ketika Bapak Presiden ulang tahun, kami meminta agar SPG memasak satu menu, yaitu nasi goreng dengan telur ceplok. Hari itu Pak, telur terserap 2.100 ton, itu naik Rp3.000. Nanti tahun depan Pak, kalau Bapak ulang tahun, kita dengan nasi goreng telur ceplok dibutuhkan 83 juta butir telur satu hari. Itu artinya 5.000 ton Pak. Yang nggak usah telur ceplok lah. Nasi goreng ikan asin aja. Maaf nih ya. Anak saya kelas 1 SD selama mendapatkan MBG itu belum pernah Pak yang namanya dapat daging sapi maupun ikan lele, belum pernah Pak. Demi Allah belum pernah Pak. Coba deh teman-teman kalian nih, para ibu-ibu atau bapak-bapak yang anaknya bersekolah yang sudah mendapatkan makan bergizi gratis, komentar di kolom komentar. Pernah nggak dapet menunya itu lauknya itu ikan lele dan daging sapi, dan kalau pernah itu daerah mana teman-teman? Coba tuliskan di kolom komentar. Lauknya cucu ikan lele guys. Ini yang dibilang lele setiap hari. Kalau ikannya masih utuh lagi, katanya dibuang. Deddy Mulyadi tegas minta Satgas tutup SPPG nakal yang sajikan menu MBG di bawah 10.000. Nah mungkin ini juga teman-teman kenapa netizen itu mengkritik ketika makanan bergizi gratis ini tetap berjalan di saat anak libur sekolah. Ya sudahlah, saya katakan SPPG itu tutup aja. Ngapain? Udah tutup aja, ngapain sih? Masa orang ngambil untungnya jangan kegedean loh. Ya. Tutup tegas tuh. Gregetan banget gua nih sama sekunyuk satu ini. Udah kerjanya orang becus, MBG banyak yang bermasalah. Kenceng banget lagi Bang. Dia bohongin presiden. Tuh lu lihat tuh, masak daging sapi, satu ekor sapi untuk satu SPPG. Pemerintah perlu 76.000 ekor sapi setiap bulan untuk program MBG. Kata dia nih, satu hari satu sapi buat satu dapur SPPG. Kan tai begitu. Udah kerjanya orang becus ya kan, orang bergawe terus bohongin presiden. Berdebah lu bajingan. Udah gitu nih tuh lu lihat tuh, viral kulit ayam jadi menu MBG di Tasik, camat bakal periksa. Kemarin ada yang dikasih beras, dikasih snack, ada yang dikasih ubi. Mana sapinya, bajingan, gua tajong lo. Udah gedang pisan gua sama dia nih. Udah gitu nih ya, lu lihat MBG tetap ada saat libur Nataru, siswa bisa ambil ke sekolah. Bocahnya pada libur tapi MBG tetap jalan, malah disuruh ambil ke sekolahan, kan diaglok begitu. Kalau misalnya itu bocah liburan ya, apa ke rumah neneknya yang di luar kota apa bagaimana, terus siapa itu yang makan MBG? Memedi dan demit yang makan. Heran banget gua sama BGN. Kemarin ya main golf katanya galang dana apa, galang dana tai. Terus sekarang bohongin presiden. Dan buat gua gablogin deh rasanya. Medan banget loh. Mending nih ya pas bocah libur sekolah nih MBG-nya berhentiin dulu, alokasiin dananya buat Sumatera. Itu lebih benar daripada bocah libur sekolah terus MBG tetap jalan. Siapa yang mau makan, gue tanya deh. Kira-kira Kepala Badan Gizi Nasional terkait MBG bohong nggak nih ngomongnya ke presiden? Bohong apa jujur? Satu dapur satu ekor sapi guys dipotong. Percaya apa enggak?
Kemudian kalau masak lele itu Pak harus ada 3.000 lele, itu 2. Di real di lapangannya cuman itu Pak. Mohon maaf saya mengomentari ya sebelumnya. Saya juga berterima kasih kepada pemerintah yang sudah membagikan MBG dan anak saya menerima MBG. Terbantulah, terima kasih. Tetapi saya tidak suka dengan cara Bapak ngomong ke Bapak Presiden. Seakan-akan Bapak ngeprank atau ngebohongi Bapak Presiden. Bapak Presiden aja dibohongi apalagi rakyat ya. Dan saya tidak pernah melihat atau mendengar isi MBG ikan lele atau daging sapi walaupun sakeret. Itu nggak tahu ya, tapi tiap daerah itu beda-beda. Tapi yang anak-anak saya rasakan itu, saya pernah menanyakan yang paling bagus itu makanan chicken katsu, nasi putih, tahu tempe, sama sayur buncis. Itu yang pernah saya dengar yang paling bagus ya. Tapi tiap hari berbeda-beda menunya. Tapi yang Bapak sampaikan ini beda dengan di lapangan, makanya saya berkomentar. Coba perbaiki dan bicaralah lebih jujur kepada Bapak Presiden. Jangan seakan-akan Bapak itu memberikan gizi yang lebih kepada para murid. Ya, tolong diperbaiki cara ngomongnya aja Pak. Jangan pernah berbohong, apalagi ngeprank Bapak Presiden. Ini demi kemajuan Indonesia. Ini nggak ada yang mau periksa BGN apa? Hah? Jelas-jelas anak sekolah libur 2 minggu. Ngapain ini MBG kelincahan nganter makanan ke rumah siswa? Kalau anaknya lagi liburan ke rumah neneknya di Papua gimana? Lu pengen nganter ke Papua? Belum lagi kemarin nganter ke sekolah aja lu nabrak siswa. Jangan sampai lu antar ke rumah siswa, lu nabrak rumah orang. Makin runyam jadinya. Ini makin hari gue lihat negara ini makin gak jelas arahnya kemana. Berak lu semua. Kepala BGN bilang MBG bakal terus berlanjut walaupun anak-anak sekolah pada libur. Metodenya nanti bakalan dikirim ke rumahnya masing-masing. Susah emang kalau punya kepala BGN itu ahli serangga. Lagian kalau itu MBG dikirim ke rumah masing-masing siswa bakalan makan anggaran lagi. Suka banget cari proyek baru. Mending itu duit MBG selama libur sekolah lu alokasiin aja ke bencana Sumatera dan juga Aceh. Kan lumayan anggarannya dan jauh lebih prioritas. Ampun ini punya pejabat pada asbun semua. Ini menu anak-anak yang nggak masuk. Jadi rezekinya buat guru. Alhamdulillah. Makasih pemerintah ya, gurunya jadi sehat. MBG makan buat guru. Udah kayak bagiin berkat tahlilan guys. Alhamdulillah jatah MBG buat siswa selama masa libur dirapel jadi ceritanya guys. Jujur dari kemarin tuh gue bertanya-tanya di otak gue gitu ya. Dan sekarang gue menemukan jawaban dari pertanyaan yang ada di otak gue. Kan ini anak-anak lagi pada libur sekolah nih ya. Anak-anak libur sekolah. Gue kepikiran MBG gimana nih? Apakah libur juga? Ternyata jawabannya enggak. MBG enggak libur, MBG tetap ada walaupun anak-anaknya lagi libur sekolah. Gimana tuh ceritanya? Ternyata ada skemanya, pembagiannya. Kalau misalnya memungkinkan anak-anak untuk ambil MBG di sekolah, ambil. Ya, terus ada yang delivery juga. Iya, untuk anak-anak yang nggak liburan yang masih di rumah. Kalau anak-anak udah pergi liburan ke rumah nenek, ke rumah paman, gimana itu MBG-nya? Udah kata gue mah libur aja dulu, 2 minggu tahan. Kata gue tahan dulu dapur MBG 2 minggu aja libur cari duitnya. Ntar masuk lagi dapat cuan lagi kan. 2 minggu aja tahan. Lihat nih Bu Kantin yang makanannya bergizi, enak. Yang untungnya nggak gede kayak MBG. Ya, tutup dia. Sabar dia nunggu 2 minggu masuk lagi sekolah. BG sabar aja. Ntar masuk sekolah juga cuan lagi. Makan bergizi gratis tetap diberikan saat libur sekolah. Pemborosan. Pak pemerintah, anak sekolah yang libur itu makan masakan orang tuanya. Makan bergizi gratis itu diberikan saat anaknya sekolah. Kalau anaknya nggak sekolah ngapain dikasih? Oh ya saya tahu. Kalau sampai ya yang megang proyek makan bergizi gratis ini nggak masak, rugi. Andai kan seminggu mereka nggak masak, rugi, nggak dapat untung, iya kan? Yang kalian pikirkan itu hanya cuan, bukan kebutuhan. Ya, selama libur sekolah anak itu tidak memerlukan makan bergizi gratis. Kalian kan yang membutuhkan
cuan, untung. Alah, semuanya demi proyek. Ayo coba sebutkan apa urgensinya anak libur sekolah dikasih makan bergizi gratis? Nggak ada. Mereka di rumahnya makan. Hah? Urgensinya adalah kalian takut nggak cuan, ya kan? Libur seminggu, aduh, nggak untung nih, nggak cair nih. Makanya gimana pun juga harus tetap masak biar SPJ-nya lancar. Iya kan? Udahlah, bisnis ini murni bisnis.